Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. Alhamdulillah betul keluar jamaah Bapak dari pelajaran Bahasa Lampung kelas 10 Sidipa Tija Kam Haga belajar teks sastra lisan Lampung. Belum kaitannya di pembelajaran kami. Saat ini mungkin Bapak yang deras cuti terkait dengan teks sastra Lampung. Ya adalah teks sastra berarti tulisan atau sastra. Kata sastra menurut etimologinya berasal dari dua kata atau dua bahasa, yaitu sas yang artinya pendidik dan tra yaitu artinya alat. Jadi secara harfiah diartikan sebagai kata sastra berarti alat atau cara untuk mendidik. Lalu berusaha bagaimana dengan sastra itu cara kita mendidik diartikan mengubah tingkah laku dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang belum sadar menjadi sadar. Itulah sebabnya sastra waktu zaman dahulu hanya diajarkan di kerajaan. Bagi para putra raja sebagai calon raja atau pewaris tahta harus berperingai, berakhlak dan terpuji. Itulah pengertian sastra. Mungkin habis ini kita berlanjut ke dalam sastra lisan Lampung. Zaman sudah berbeda, masa sudah tertukar, akhirnya kata sastra dipersempit menjadi susastra dalam bahasa Kawi, bahasa pecahan Sanskerta. Su dan sastra artinya baik dan sastra artinya tulisan. Tulisan bahasa Kawi yang menurunkan kuat tulisan Jawa kuno. Dari susastra timbullah kesusastraan yang kemudian kembali lagi ke kata sastra seperti yang kita bahas pada saat ini. Berarti sastra itu adalah tulisan yang baik digunakan untuk mendidik, karena sastra itu harus berisi tentang hal-hal yang patut untuk mengubah tingkah laku seseorang. Baik sastra yang tertua adalah prosa atau karangan bebas. Selanjutnya dalam buku yang saya baca ini ada cerita ragam karya Kosasi yaitu Mahabharata. Isinya bagaimana mendidik mengubah tingkah laku moral perangai manusia untuk menjadi lebih baik. Kita berlanjut ke sejarah sastra lisan Lampung. Sastra lisan Lampung tak ubahnya dengan sastra lisan lainnya seperti sastra lisan Melayu yang kemudian hari melahirkan sastra Indonesia. Sementara sastra Lampung sudah lama ada bersama dengan adanya Ulun Lampung beratus-ratus tahun yang lalu atau zaman kerajaan Skala dan Tulang Bawang, yang pada saat itu sastra sendiri berisikan tentang asal mulanya masyarakat Lampung dan juga memiliki bentuk prosa dan juga puisi. Mungkin di sini ada beberapa ciri-ciri sastra Lampung, yaitu berbentuk prosa. Berbentuk prosa itu ada 6, yaitu epos, sage, fabel, legenda, mite, dan cerita bebas. Kemudian yang berbentuk puisi itu ada paradini, pepancur, segata, wawancan, ringget, Bandung, kemudian bawahan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan tentang terkait dengan bentuk prosa ataupun berbentuk puisi dari sastra lisan Lampung. Sastra lisan Lampung berbentuk prosa atau karangan bebas atau juga biasa disebut dengan cerita rakyat. Epos, cerita tentang kepahlawanan atau bertema kepahlawanan, contoh Betan Sumbing. Kemudian sage, cerita yang berdasarkan atas peristiwa sejarah yang telah bercampur dengan fantasi rakyat, contoh asal usul anak Labuhan Ratu, asal usul khatuan khatu melinting, khatuan khahenda, dan lain-lain. Fabel, kita sudah belajar dari SD sampai SMA juga, yaitu adalah dongeng fiksi atau biasakan menggambarkan binatang-binatang yang pada tokohnya itu. Kemudian ada legenda. Legenda itu cerita dari zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa asal usul terjadinya suatu tempat. Contohnya legenda Danau Ranau, kemudian legenda Batu Kepampang, serta lainnya. Kemudian ada mite, dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan makhluk halus atau dewa-dewi, para jin, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu adalah tukang kawil.
cerita bebas, yaitu cerita sesuai rekaan atau fiksi pengarangnya. Contoh Si Bingung dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua itu berbentuk puisi atau karangan terikat oleh banyak suku kata, tiap baris banyak baris tiap bait, memiliki saja atau pengulangan, bunyi di akhir baris dan irama, sastra langsung yang berbentuk puisi ada diantaranya yaitu pertama itu pepacur. Pepacur yang digunakan untuk mengamai atau mengenai adop atau pemberian gelar adat kepada masyarakat Lampung yang sudah menikah atau baru menikah. Kemudian ada segata. Segata itu serupa dengan pantun, digunakan untuk anak-anak usia pemakaian seperti segata anak ngebabang atau pantun mengasuh anak atau memong anak. Kemudian segata sehawan atau buhaga yaitu ketika ada acara mulimahanai. Kemudian segata nyindir. Kemudian ada segata lelagaan dan segata nangguh atau salam akhir perjumpaan antara masyarakat Lampung. Kemudian ada paradini, puisi yang digunakan untuk penyambutan tamu yang ingin bersilaturahmi. Kemudian ada ringget, bentuk sastra lisan Lampung yang bersifat keagamaan. Kemudian ada hahiwang, bentuk sastra lisan Lampung berdialek yang berisikan tentang kesedihan. Dan Bu Bandung, itu adalah yang bersifat keagamaan juga sama seperti ringget. Kemudian ada wawancan. Wawancan itu adalah bentuk sastra lisan Lampung yang berdialek yang berisikan tentang nasihat baik kepada acara menyambut tamu, kemudian nasihat kepada orang kedua mempelai atau anak yang akan disunat atau yang sudah disunat. Kemudian yang terakhir ada wahahan atau warahan. Cerita berirama menurut Prof. Hilman Hadikusuma pada sastra Melayu prosa rilis bahasa berirama. Mungkin sedikit catatan terkait dengan materi ini. Puisi ringget itu berada di daerah Agung, Menggalau atau juga Melinting. Kemudian ada puisi muaya itu di daerah pesisir. Kemudian ada puisi pisaan itu banyak ditemukan di daerah Kubian, Baikanan ataupun Sungkar. Kemudian yang terakhir adalah puisi heheng yang berada di daerah Komering, Kayu Agung ataupun Martapura. Cukup mungkin dari materi yang Bapak sampaikan. Di sini terkait dengan beberapa bentuk sastra lisan Lampung yang berbentuk prosa ataupun puisi. Mungkin Bapak ingin meminta Revan untuk menyebutkan segata kayak apa gitu contohnya dari segata. Baik Pak, izin menjawab ya Pak. Mungkin di sini saya akan mengambil contoh dari segata buhaga Pak. Ya. Nah, segata buhaga sendiri berisikan sebuah kata atau makna mengenai ketertarikan seseorang dengan lawan jenisnya. Biasanya para bujang dan gadis menggunakan segata sebagai ungkapan. Nah, baik Pak, contohnya itu bujalan ke masjid jamo-jamo, ngadu sembayang nyak bertasbih, najin Pak najin limo, nikusai dilem pilih. Artinya apa itu Revan? Artinya itu untuk berjalan ke masjid jamo-jamo, artinya pergi ke masjid bersama-sama. Ngadu sembayang nyak bertasbih, setelah selesai sholat lalu saya bertasbih. Najin Pak najin limo, nomor 4 dan nomor 5. Kemudian nikusai dilem pilih, kamu yang ada dalam pilihan hati. Oke, kasih aplaus buat Revan. Selanjutnya Jasifa dapat menerangkan terkait dengan legenda serta contoh-contoh nih dalam legenda, contoh Saigao Aku Jaipang. Baik Pak, Nakimanihan. Di sini saya mengambil contoh dari Malin Kundang, legenda Malin Kundang. Jadi mungkin saya akan membacakan sinopsis dari legenda Malin Kundang itu ya Pak. Legenda Malin Kundang itu berasal dari Sumatera Barat yang mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang yang berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil, Malin Kundang adalah anak yang rajin dan ingin mengubah nasibnya. Ia memutuskan merantau ke negeri. Setelah bertahun-tahun, Malin Kundang berhasil menjadi saudara kaya dan menikahi wanita bangsawan. Suatu hari, ia pulang ke kampung halamannya. Ibunya yang sudah tua mendengar kabar tersebut dan sangat bahagia. Kok kayak gitu sih Malin Kundangnya? Malin Kundang itu kutukan kan? Iya kan? Kalau lagi bahagia kan habis itu kan durhaka dia. Oh iya benar.
Lanjut. Ulang ya. Baik Pak, di sini saya mengambil contoh legenda Malin Kundang. Jadi sinopsis dari legenda Malin Kundang tersebut berasal dari Sumatera Barat dan mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang yang berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil, Malin Kundang adalah anak yang rajin dan ingin mengubah nasibnya. Ia memutuskan untuk merantau ke negeri seberang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun, Malin Kundang berhasil menjadi saudagar kaya dan menikahi wanita bangsawan. Suatu hari, ia pulang ke kampung halamannya. Ibunya yang sudah tua mendengar kabar tersebut dan sangat bahagia, lalu datang menjemputnya di pelabuhan. Namun Malin Kundang malu mengakui ibunya yang miskin dan berpakaian lusuh di hadapan istrinya dan para pengikutnya. Ia bahkan mengusir ibunya dan mengingkari asal-usulnya. Karena sakit hati dan kecewa, sang ibu mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Kutukan itu pun menjadi kenyataan. Malin Kundang berubah menjadi batu sebagai akibat dari durhaka terhadap ibunya. Mungkin itu saja Pak sinopsis yang dapat saya bacakan. Baiklah, kena plus pakai sifat. Terima kasih Pak. Aduh, menju informasi terkait dengan Malin Kundang sinopsisnya secara garis besar. Alhamdulillah, ja legenda hadumone mungkin ja fabel kung Sabrina mungkin dah cok ngeju contoh fabel goh Pak. Jadi di sini ada cerita si kancil dan buaya Pak. Pada suatu hari yang panas, si kancil merasa sangat haus. Ia tahu ada sungai di seberang hutan. Tapi untuk mencapainya, ia harus menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya. Si kancil yang cerdik pun punya ide. Ia berdiri di tepi sungai dan berkata dengan suara keras, "Wahai para buaya, aku datang membawa kabar baik. Raja hutan ingin memberikan hadiah kepada kalian semua." Tertarik, para buaya muncul satu persatu. "Untuk membagikan hadiah secara adil, aku harus menghitung berapa jumlah kalian," lanjut si kancil. "Berbarislah dari tepi sungai ini hingga ke seberang." Para buaya pun menuruti perintah si kancil dan berbaris membentuk jembatan hidup. Dengan lincah, si kancil melompat dari punggung satu buaya ke buaya lainnya sambil menghitung. 1, 2, 3, 4. Akhirnya ia sampai di seberang. Sampainya di sana, ia tertawa dan berkata, "Terima kasih buaya, aku hanya ingin menyeberang bukan menghitung kalian." Para buaya marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Si kancil pun pergi dengan aman untuk minum di sungai. Oke, terima kasih ternyata pakai Sabrina. Oke, baik mungkin ya teks sastra ini lamun saya hendak aku mungkin dari manfaat kemudian pesan-pesan dari berbagai fabel, kemudian legenda, terus ada Sagata dan banyak lainnya. Dari Sagata kita tahu bisa buat lelagaan, terus bisa menyampaikan perasaan. Kemudian dari fabel ada makna tersirat juga bahwa kita jangan, walaupun kita tidak berdaya, kita ada punya otak untuk memikirkan hal-hal untuk maju ke depan. Kemudian dari legenda, terus dari legenda tadi itu Malin Kundang kita dapat ambil hikmahnya. Kita nggak boleh melawan orang tua ataupun membangkang kepada orang tua, karena nanti bisa jadi doa orang tua itu terkabul karena kesakitan yang dia rasakan terhadap anaknya. Sekian mungkin materi sastra yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.